Ini cerita tentang senang dan sedihnya aku menyembunyikan rasa sukaku pada dia. Dia. Orang yang selama ini buat aku terus berharap, walaupun aku tahu semua itu percuma. Kalau bisa memilih, aku nggak mau rasa ini ada. Aku nggak tahu kapan pastinya aku mulai suka diam-diam mandangin dia. Kapan aku mulai rajin nulis kata-kata puitis yang isinya nama dia. Kapan perasaan aneh itu mulai terus menghantui. Aku benar-benar terjebak oleh perasaan gak jelas ini. Diam-diam kagum sama seseorang bukan hal yang menyenangkan. Apalagi kalau kenyataannya aku tahu orang itu sama sekali gak peduli denganku. Ke kantin yuk! Aku tersentak kaget. Semua lamunanku buyar. Belum lapar, sahutku malas-malasan. Mia duduk tepat di hadapanku sambil mengunyah permen karet. Ayolah, rame-rame sama yang lain, desak Mia. Ya udah, ayo. Setengah hati aku bangkit dari tempat dudukku. Aku dan Mia menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Gak tahu kenapa, Mia menyuruhku tergesa-gesa. Tuh, kamu lihat cowok yang pakai kemeja biru garis-garis? Namanya Niko, anak divisi pemasaran. Teman-temannya ngejodohin aku sama dia. Cakep nggak? Tanya Mia bertubi-tubi. Seketika itu juga rasanya aku pengen nangis. Aku baru tahu rasanya sakit hati. Rasanya cemburu sama sahabat sendiri. Kenapa mesti dia? Kenapa mesti Niko? Orang yang selama ini kusuka. Mia menarik tanganku, menghampiri meja Niko dan teman-temannya. Sorakan menyambut kedatangan aku dan Mia. Mia cuma senyum-senyum. Aku gak berani mandangin wajah Niko. Oh iya, kenalin, ini Ayah, temanku. Aku menyalami mereka satu persatu. Sebagian sudah aku kenal, karena pernah terlibat kerja bareng. Waktu nyalami Niko, rasanya seluruh badanku gemetaran. Aku mengulurkan tangan dan disambut Niko dengan cuek. Dia sibuk dengan handphonenya. Sesaat rasanya aku gak bisa bernapas. Aku duduk gak tenang, mandangin orang-orang di depanku. Aku gak tahu aku harus ngapain. Pikiran dan hatiku lagi gak sejalan. Niko duduk sejajar denganku, selang 3 kursi. Aku serba salah. Es jeruk kan? Tanya Mia yang duduk di depanku. Aku mengangguk pelan. Baru kali ini aku ngerasa segrogi ini. Rasa-rasanya aku bisa menghitung detik-detik yang berjalan lambat. Aku gak suka dengan keadaan ini. Aku benci dengan teman-teman Niko yang terang-terangan menjodohkan Mia dengan dia. Aku cemburu. Aku terus mengaduk-aduk es jerukku tanpa berminat untuk minum. Kepalaku dipenuhi bermacam-macam pikiran. Pagi ini rasanya aku pengen bolos kerja. Awalnya gak gitu. Gara-gara cerita Mia tentang Niko, aku jadi dongkol. Pagi-pagi sekali, Mia sudah menjejaliku dengan cerita tentang Niko. Sebenarnya yang buat aku sebel bukan cerita tentang Niko, tapi ekspresi muka Mia waktu bercerita. Aku tahu Mia sudah mulai suka sama Niko. Kenapa jadi seperti ini? Aku gak mau ngebayangin apa yang bakal terjadi. Rasanya sudah cukup aku nyembunyiin perasaanku selama ini. Kenapa harus ditambah lagi dengan masalah baru? Setengah hati aku menekan tombol lift menuju lantai 5, lantai divisi pemasaran. Seharusnya aku gak ada urusan apa-apa lagi di divisi ini sejak setahun yang lalu. Tapi Pak Benny, mantan atasanku dulu, selalu saja mengajakku buat diskusi kalau ada proyek baru yang harus mereka tangani. Andai dulu aku gak minta pindah divisi, mungkin aku dan Niko bisa sedikit akrab. Suasana lantai 5 hampir kosong melompong. Hanya ada beberapa orang di meja mereka. Itu pun aku gak kenal. Mungkin yang lainnya lagi rapat dengan Pak Benny. Anak HRD kok sampai kesasar di sini? Aku menoleh mencari sumber suara. Iya nih, kangen sama lantai 5. Sahutku tanpa mempedulikan siapa yang mengajakku bicara. Jadi Pak Benny ya? Kali ini aku benar-benar dibuat hampir gak bisa bernapas. Niko, iya, sahutku gugup. Alhasil aku cuma bisa tersenyum grogi. Pak Benny lagi ada tamu. Aku temani deh sampai tamunya Pak Benny pulang. Tawarnya. Lagi-lagi aku cuma membalas dengan senyuman. Ini benar-benar gila. Badanku serasa membeku. Aku gak tahu kenapa selalu saja seperti ini kalau berada di dekat Niko. Seharusnya aku senang. Ini pertama kalinya Niko mengajakku bicara. Jadi, apalagi yang aku tunggu? Aku temannya Mia, kataku. Aku mengumpat dalam hati setelah sadar apa yang aku ucapkan. Mia? Tanyanya dengan muka bingung. Nggak kenal? Jawabnya singkat. Gantian aku yang kebingungan. Bukannya kemarin baru ketemu di kantin ya?
Oh, namanya Mia ya. Dia tertawa. Aku semakin gak mengerti jalan pikiran lelaki ini. Oh ya, aku Ayah, kataku akhirnya. Lagi-lagi dia tertawa. Rasanya aku gak ada bicara hal-hal yang lucu. Aku menatapnya dengan bingung. Kayaknya kemarin kita udah kenalan deh. Dia tertawa lagi. Kenapa setiap kali berhadapan dengan Niko, pikiranku selalu terasa buntu. Rasanya aku benar-benar tergila-gila dengan dia. Tadi Mia nanyain kamu, kataku pelan. Dari tadi kamu ngomongin Mia terus. Balas Niko sambil tertawa. Entahlah, kenapa rasanya bodoh sekali jalan yang aku ambil. Kupikir dengan membicarakan Mia di depan Niko, setidaknya ada kesempatan buatku bisa bersama Niko. Tapi kenapa rasanya sakit sekali ya? Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau cewek seperti Mia itu masuk kriteria cewek yang kamu suka, balasku. Emang sih? Jawabnya singkat dan lagi-lagi Niko tertawa. Aku terdiam dan rasanya pengen menangis. Tapi entah kenapa rasanya aku gak suka aja kamu ngebahas soal Mia. Lanjut Niko. Kenapa? Ada yang salah dari ceritaku tentang Mia? Bukan itu masalahnya. Lama Niko terdiam. Aku menatap Niko sekilas. Sampai saat ini, aku masih belum punya keberanian menatapnya lebih lama. Sini, ada yang mau aku tunjukin. Niko membawaku ke meja kerjanya. Aku tersenyum sendiri. Ternyata meja kerja yang digunakan Niko sekarang adalah meja kerja yang dulu pernah aku gunakan. Ini dulu meja kerjaku, kataku. Niko seperti nggak mendengarkan apa yang aku bicarakan. Dia menyalakan komputer dan tampak sibuk sendiri. Ini alasanku kenapa aku gak suka kamu membicarakan soal Mia. Kata Niko sambil menatapku. Niko memasukkan password sebelum login ke komputernya. Setelah beberapa detik, muncul wallpaper yang gak asing buatku. Objek foto itu seorang perempuan yang membelakangi kamera. Dan aku tahu pasti siapa objek itu. Itu aku. Belum ada yang bisa gantikan dia dari pikiranku. Aku rasa dia gak bakal tergantikan. Niko tersenyum sambil menatapku.